Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, ada pepatah yang mengatakan long life education. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah belajar seumur hidup. Terkait dengan pepatah tersebut, saya kedatangan seorang tamu luar biasa. Beliau adalah Dr. Sam Sahrul Mamunto. Beliau adalah Bupati Bolang Mongondo Timur atau Boltim di Sulawesi Utara yang baru saja menyelesaikan ujian disertasi di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Sahrul. Waalaikumsalam Mas Febri. Luar biasa. Pak Sahrul, selamat Bapak telah menyelesaikan Terima kasih. studi S3 di Universitas Hasanuddin Makassar dan saya mendengar Bapak mendapatkan predikat cum laude, betul nggak Pak? Betul Mas. Tadi setelah selesai ujian promosi langsung disampaikan. Tapi ini sebenarnya bukan menjadi sebuah kegembiraan, tapi menjadi beban bagi kami. Kenapa, Karena Pak? tentu dengan predikat cum laude itu kami harus benar-benar menguasai disertasi yang kami buat itu. Oke, Ya. Pak Sahrul, mengapa sih Bapak kan sudah jadi bupati nih? Iya. Susah-susah amat ini. Menempuh S3, harus bikin disertasi, harus buka buku lagi, Iya. harus bertahan. Ini apa yang mau dikejar nih Pak Sahrul? Sama seperti yang dikatakan Mas Febri tadi, long life education. Ya, sama kan? Ya. Nah, ada orang-orang yang memang termotivasi untuk mengejar ilmu. Hmm. Mengejar ilmu memperkaya pengetahuan kita tentunya ya. Dan saya merasa bahwa ketika kita berada dalam satu jabatan posisi jabatan publik, kita harus memiliki ilmu, memiliki basic ilmu yang jelas. Karena yang pasti dengan banyak ilmu yang kita dapati, kita akan bisa mengurus banyak hal. Itu Mas Febri. Ya. Jadi, itu salah satu yang memotivasi saya untuk meraih. Iya. Pak Sahrul bisa cerita ini untuk motivasi juga buat teman-teman muda tentu saja. Betul, Pak Sahrul yang usia 50 tahun aja Betul. oke masih semangat gitu. Pak, berapa lama Bapak menyelesaikan studi S3 itu dan pengalaman apa yang Bapak bisa ceritakan kepada pemirsa kita ketika Bapak meluangkan waktu mungkin 2 atau 2,5 tahun untuk studi S3 ini, Pak Sahrul? Betul. Iya, jadi memang saya adalah orang yang sangat menghargai proses. Ada para pejabat publik ya, pejabat publik lain itu ketika ingin menaruh gelar ML doktor atau magister atau segala macam, ada banyak perguruan tinggi yang instan sebenarnya. Ya. Yang tinggal kita datang, kita nego dan kita bisa Oke. dapat gelar. Oke kan? Tapi khususnya saya menghargai proses. Saya harus belajar, benar-benar belajar, menguasai ilmu itu kemudian baru mendapatkan gelar itu baru ada kepuasan tersendiri kepada saya. Ya. Nah saya menyelesaikan doktor ini dalam waktu yang cukup cepat Mas Febri. Dari 5 semester kita selesai di 2 tahun 3 bulan. Wis luar biasa. Ya. Berarti Bapak ini serius benar. Saya berlari Pak. Dan serius menurut saya. Dan sangat serius. Ya. Sangat serius itu harus dibuktikan dengan menguasai disertasi itu. Jangan sampai disertasinya hanya disuruh bikin orang, disuruh bayar dan hanya. Tapi saya menguasai lembar per lembar, halaman per halaman disertasi saya. Nah itulah yang membuat saya mudah sampai bisa dengan cepat menyelesaikan. Pak, tentu ini pemirsa kita ini pasti penasaran. Iya. Isi dari disertasi Bapak, kalau disaripatikan ini apa Pak? Bisa cerita sedikit? Iya. Jadi memang saya sengaja mengambil linear dengan tesis saya dalam S2. Yaitu desa wisata. Kemudian ketika di S3-nya itu saya mengambil judul simptom politik dalam politik wisata. Jadi kalau saya baca ini namanya simptom konflik kepentingan, yes. betul ya? Saya lupa, simptom konflik simptom konflik kepentingan pengembangan desa wisata Iya. di Kabupaten Bolang Mongondo. Iya. Itu yang Pak, penting simptomnya itu. Ya. Simptom atau konflik politik dalam pengembangan desa wisata itu yang paling penting. Ngeri-ngeri sedap judulnya Pak. Betul. Bisa diceritakan kok ada simptom konflik kepentingan ini apa sebenarnya? Simptom itu adalah gejala, dia diambil dari istilah kedokteran sebenarnya. Betul. Ya, diambil gejala-gejala yang terjadi dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin untuk mengembangkan desa wisatanya. Dan ini adalah penelitian yang unik. Karena saya harus meneliti, melakukan riset terhadap kebijakan saya. Yang mau tidak mau, ketika kita temui sesuatu yang baik atau buruk harus kita publish. Ya. Nah ini
tergantung kejujuran kita nanti melakukan itu kan. Dan saya menganggap itu secara benar-benar objektif. Jadi kalau ada kebijakan kami yang misalnya salah ya harus kami tuangkan dalam dosen itu. Dan itu memang Bapak Iya, lakukan di situ? saya lakukan. Oh. Saya menjadi seorang peneliti dan yang saya teliti adalah kebijakan saya. Ketika saya mulai mengembangkan wisata di Kabupaten Pulau Mono Timur, karena tentu kalau di Mas Ferry menanyakan saripatinya itu tadi. Kami melihat, mengetahui bahwa daerah kami itu potensi wisatanya sangat luar biasa. Ya. Dan kenapa tidak kita ekspor itu? Agar menjadi sebuah tempat yang menjadi kunjungan banyak orang. Itu apa Pak? Di antara objek pariwisata yang paling kalau orang sekarang ngomong jos itu yang mana? Kita punya salah satu tanjung namanya Tanjung Silar atau Pantai Patokan. Itu mirip dengan salah satu pantai di Yunani. Gitu ya? Iya, tempat syuting film saya lupa, The Scan apa itu film Korea kalau tidak salah. Dan itu yang menulis itu adalah Tempo, bukan kami. Oke. Jadi waktu itu wartawan Tempo datang ke Pulau Mono Timur, kemudian tidak apa-apa kan menyebut nama media lain di sini ya. Nggak apa-apa. Karena kebetulan mereka yang menulis ya. Dia membandingkan antara pantai kami dengan pantai yang ada di Yunani. Kemudian dia mengangkat itu. Ya. Juga Kompas juga telah merilis itu dan ada ininya di media. Itu yang awalnya sebagai pemicu. Iya. Nah, kalau di sini ada kata konflik, ini apa maksudnya Pak? Jadi begini, dalam setiap kebijakan pemerintah itu pasti akan melahirkan bibit-bibit atau gejala-gejala konflik. Oke. Misalnya konflik politik anggaran antara eksekutif dan legislatif. Bupati punya pemikiran bahwa kita harus mensupport salah satu lokasi wisata ini. Dan tentu DPR lah yang akan membahas itu. Betul. DPR mungkin memiliki keinginan lain. Nah itulah akan ada semacam gejala-gejala. Dan memang dalam konteks ini memang simptom konflik kepentingan ini Muncul memang. Oke. Muncul. Wujudnya Pak Bupati apa? Wujud dari... Itu politik anggaran itu. Oke. Jadi kami harus mencari solusi atau jalan tengah agar apa yang diusulkan oleh DPR bisa juga teranggarkan dan apa yang kami rencanakan juga bisa terpenuhi. Gitu ya. Iya, win-win solution yang kita cari lah di sini. Oh itu, yang dari saripati Iya, dari betul. disertasi itu. Betul. Pak Bupati kalau boleh saya tahu, apakah dalam menyelesaikan studi ini, disertasi ini, Bapak harus meluangkan lebih banyak waktu ketimbang hari-hari sebelumnya? Memang agak sulit Pak, menjadi seorang pemimpin daerah yang harus mengurus puluhan ribu masyarakatnya, dan kemudian sekarang ini memasuki tahapan politik yang sudah mendekati pendaftaran, terus kemudian mengurus juga Ini soal disertasi, sesuatu yang memang bukan persoalan mudah, tapi ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya insya Allah mudah-mudahan bisa semuanya bisa. Tapi memang itu mengurangi waktu tidur Bapak enggak? Betul Pak, karena memang kadang-kadang seperti kami politisi ini paling banyak tidurnya 2-3 jam lah sehari. Ya. Saya harus belajar malam hari, atau kalau kemudian dalam bimbingan saya berada di luar Makassar misalnya, seperti kemarin di IKN dari perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan, lewat jalan tol saya harus melihat Zoom meeting karena lagi dalam kondisi bimbingan kan. Oh, karena jadi pulang dari sana kita ujian dalam tugas dinas di mobil, Betul. Bapak ikut bimbingan secara virtual. Betul, di mana saja Pak. Ketika ada perintah untuk mengaktifkan Zoom kita karena ada bimbingan dari dosen, pembimbing atau penguji atau promotor, ya kami harus segera. Dan itu menjadi sesuatu yang menantang bagi saya karena kan kadang-kadang bukan mengganggu, tapi ini harus kita laksanakan, dan hal-hal lain juga yang itu penting juga untuk kita lakukan. Tinggal kita memilah dan Pak Sarul kalau nggak salah kan punya pengalaman 10 tahun jadi wartawan ya Pak. Betul. Ini membantu nggak sih? Membantu, Pengalaman sangat membantu Bapak Pak. Kan biasanya artinya Bapak sudah punya modal nulis kan? Betul. Sangat membantu. Membantunya gimana itu Pak? Wartawan ini bukan orang yang pintar Pak, tapi wartawan banyak pengetahuan. Bapak harus mengakui itu. Ya. Tapi walaupun begitu ada juga wartawan yang pintar. Tapi sebagian wartawan itu dia tidak pintar, tapi dia memiliki banyak pengetahuan.
karena dia menulis dan membaca. Ya. Nah, dalam hal penyusunan disertasi ini saya menulis dan saya membaca. Jadi saya akan mengerti persis kalau dipilah-pilah per klaster tulisan saya mengerti karena saya menulis dan saya membacanya. Ya, Nah, itu memudahkan saya untuk Iya. begitu, Mas. Ya, Pak, bagaimanapun pasti ada pihak-pihak yang sangat membantu Bapak Iya. untuk selesainya karya ilmiah ini. Betul nggak Pak? Betul, Kan nggak betul, mungkin Bapak betul. kerja sendiri, mesti ada promotor dan yang Betul. kalau dalam konteks ini yang paling banyak membantu Bapak siapa? Itu promotor dan kopromotor. Kebanyakan kopromotor itu mendampingi saya, Pak. Ya. Mereka membantu, membimbing segala macam, menyelesaikan, membantu saya menyelesaikan disertasi saya, memberi petunjuk apa yang harus saya lakukan, apalagi yang harus saya lengkapi. Misalnya kami kekurangan data apa lagi yang dibutuhkan. Ya. Nah, itu yang menjadi mereka yang Kalau istri bantu nggak Pak? Dalam konteks nyusun disertasi itu bantu nggak? Misalkan bantu apa Iya. gitu, memberi semangat atau apa gitu. dulu justru waktu saya mengambil S2 saya, istri saya sering membantu saya untuk membuatkan makalah. Oh gitu. Ya, jadi waktu saya mengambil S2, istri saya, karena saya bekerja waktu itu, saya komite Dewan Komisaris di Bang Sulut. Disibukkan dengan pekerjaan, ketika ada makalah, saya mengirimkan judul kepada istri saya, kemudian dia membuatkan makalah itu. Saya tinggal kemudian datang, memeriksa dan mengedit lagi. Tapi kalau yang sekarang dia sudah tidak membantu saya lagi, karena dia sudah pusing mengurus cucunya. Jadi tidak membantu lagi. Waktu S2 istri banyak Iya, bantu. tapi dia membantu luar biasa dengan support kepada saya. Gitu ya Pak ya. Betul. Kalau dulu bantu secara langsung. Langsung, Sekarang nggak langsung. iya nggak langsung. Oke. Karena mungkin ilmunya lebih tinggi lagi kan, jadi dia udah. Pak, biasanya orang yang sudah mendapat gelar S3 itu kepingin punya satu keinginan untuk jadi pengajar. Iya. Kalau ilmu dipakai sendiri kan sayang juga kan. Banyak Pak punya nggak rencana untuk Saya jadi pengajar itu? sangat menambahkan itu Pak, menjadi seorang dosen. Ya. Karena seperti Bapak bilang bahwa ilmu itu tidak mungkin kita ini sendiri, ilmu itu harus ditularkan, apalagi ilmu yang baik kan. Ya. Nah, di agama kita juga mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah. Dan saya sangat berkeinginan. Saya kemarin masih kandidat doktor, sudah diundang salah satu perguruan tinggi di Kota Tembagu untuk menjadi penguji di skripsi S1. Nah, itulah makanya sebenarnya kalau rencana atau cita-cita kita Pak ya, ketika kita selesai menjabat jabatan publik atau kita berhenti dari urusan politik, kita bisa menyumbangkan ilmu kita untuk kemaslahatan. Ya, karena kan banyak politisi sekarang setelah menyelesaikan studi S3-nya, lalu mengajar, lalu dapat gelar guru besar. Iya, Profesor. Bahwa ada beberapa mereka yang menjadi kontroversi itu kan soal lain, Pak Sarul ya. Iya, betul. Pak Sarul, sebagai kepala daerah tentu punya rencana ke depan. Pak Sarul tadi sudah nyinggung-nyinggung soal bagaimanapun persiapan saya menjelang kontestasi ini. Bisa cerita sedikit Pak mengenai rencana Bapak terkait dengan kontestasi di 2024 terutama di 27 November ke depan. Iya, yang pertama kan di periode pertama ini tahun kita berkurang. Ya. Karena ada undang-undang yang baru kan. Jadi tahun kami itu berkurang dari tadinya 5 tahun, periode kami itu hanya menjadi 4 tahunan. Otomatis ada visi misi kami yang belum sempat kami lakukan. Nah tentu itu harus kita lunasi dong. Nah melihat keinginan masyarakat yang masih begitu besar untuk saya bisa bertarung lagi, ya saya menyatakan sikap untuk maju lagi untuk pemilihan bupati. Tapi semua kita serahkan kepada yang sang pemilik kekuasaan kan. Kita hanya berikhtiar saja di bawah Mas Febri. Oke. Iya begitu. Yang pasti ada keinginan lah untuk kembali bertarung. Pak Sarul, saya mendengar cerita bahwa saat menjadi bupati ini, sekaligus Bapak juga berhasil mengorkestrasi partai Bapak di Nasdem menyapu perolehan kursi yang terbanyak di wilayah. Benar nggak Pak? Betul Pak, karena kami mendapatkan 8 kursi atau kenaikan 300% dari 3 kursi ke 8 kursi.
Nah, tentu itu sesuatu yang prestasi yang sangat baik bagi kami di Bolamondo Timur. Dan mendapat 8 kursi itu kan harus bekerja ya Pak. Betul. Sebagai ketua partai tentu ada treatment yang harus saya lakukan. Harus mendampingi juga para calon itu. Ya, ya. Mengawasi, mendampingi sampai di areanya kita dampingi. Apa itu Pak anunya Pak? Kuncinya apa? Key sukses faktornya apa? Iya, sebenarnya mudah saja Pak. Yang penting kita memulai dari awal dengan perencanaan yang matang. Misalnya menetapkan line up partai itu dan kita menaruh orang-orang yang punya kompetensi, punya kemampuan. Kemampuan kan ada banyak Pak. Kemampuan dia mensosialisasikan diri dia, kemampuan dia bagaimana mengumpul massa dan kemampuan finansial dia. Oh, Kan gitu. itu adalah kuncinya. Ya, ya, ya. Dan ketika itu kita berhasil tetapkan di beberapa dapil, hasilnya akan sangat baik. Tapi itu ada nggak hubungannya dengan pengalaman Bapak sebagai anggota KPU pada masa lampau, Pak? Iya, pengalaman menjadi anggota KPU atau Ya. ketua KPU tentu saya lebih mengerti, lebih paham undang-undang dibandingnya teman-teman lain ya. Mereka juga paham, tapi yang pasti bahwa pemahaman kami tentang aturan-aturan di KPU itu lebih memudahkan kami bergerak di bawah. Ya, ya, ya. Bukan kemudian mencurangi, tapi justru KPU-nya lebih hati-hati juga kepada kita karena menganggap bahwa pimpinan partai itu adalah mantan ketua KPU. Iya, iya. Begitu. Jadi ada itulah salah satu. Iya, iya. Ya. Nilai plusnya gitu ya, Nilai Pak ya? plusnya, Ya, ya. Mas Febri. Karena sudah pernah jadi apa ya namanya penyelenggara pemilu Betul, ya. Pilkada betul, jadi betul. tahu lah aturan mainnya iya, ya kan. iya. Do and done-nya gitu. Siap. Pak Bupati, ini kebetulan ketika kita ngobrol ini Pak. Iya. Jakarta Sono ini lagi ribut terkait dengan putusan MK soal pilkada Iya. 2024, ada keinginan dari Balik untuk merevisi undang-undang pilkada. Iya. Bagaimanapun kan Bapak juga sebagai kepala daerah, politisi. Bagaimana sih Bapak melihat apa ya riak-riak ini? Sebenarnya itu adalah dinamika-dinamika yang terjadi ya. Yang pasti kalau menurut saya demokrasi kita harus tetap dijaga. Dijaga, jangan sampai kemudian tercederai dengan kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu dalam mengambil keputusan atau merubah undang-undang dalam seperti sekarang ini kan sudah dekat sekali waktu pendaftaran ya. Saya berharap bahwa kita semua bisa menjadi pagar pengaman demokrasi terdepan lah untuk agar tidak tercederai dengan hal-hal yang tentu Mas Febri juga bisa melihat sendiri kan. Sebenarnya kita bisa tahu apa sih maksudnya ini kan. Ini maksudnya apa sih? Ya, ya, arahnya gitu Arahnya ya. kemana? Ya mudah-mudahan kita hanya sekedar berpikir apa namanya ya. Tapi bukan sebuah negative thinking. Ya. Mengenai mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, Mudah-mudahan bukan karena apa yang kita pikirkan. Bapak ini kan politisi, kepala daerah, sekaligus akan mengikuti kontestasi. Iya betul. Kalau sebagai 3 fungsi itu, Bapak lebih condong kemana? Putusan MK nomor 60 ya, yang kemudian mengatur pendaftaran itu tidak mengubah komposisi pendaftaran, atau keinginan Balik yang tentu Bapak mengikuti juga lah, bahwa itu kemudian ingin menganulir putusan MK nomor 60 lalu kepingin membuat kebijakan sendiri. Jadi kedua-duanya itu sebenarnya ada untung dan ada ruginya. Oh gitu. Iya, kedua-dua putusan itu. Nah, gimana tuh? Yang pertama ketika misalnya ada kandidat-kandidat yang tidak berhasil mendapatkan partai. Ketika ada putusan MK yang membolehkan kemudian non-seat ini mengumpul berapa persen dari dia bisa maju, dia bisa lolos. Dan itu yang pertama tidak mencederai asas demokrasi. Gitu ya. Tidak mencederai. Yang tidak boleh adalah kemudian penggabungan antara yang seat dan non-seat kemudian digabungkan. Menurut saya itu agak itu karena kan itu terjadi kan berarti rugi dong ini. Ya. Kita susah-susah dapat 8 kursi sementara mereka yang hanya dapat 1-2 kursi bisa tambah dengan yang non-seat. Ya. Nah itu yang menurut saya. Jadi sebenarnya saya putusan itu yang pertama itu sebenarnya saya mendukung juga itu. Yang MK nomor 60? Iya. Kalau yang keinginannya Balik pasti Pak Bupati ngikuti juga kan? Satu mengenai usia. Nah, lalu kedua mengenai bahwa hanya yang boleh gabung adalah partai-partai non-parlemen. Tapi partai parlemen nggak bisa. Kan gitu dengan persentase sesuai dengan jumlah pemilih. Kalau itu gimana?
Seperti yang saya bilang tadi sebenarnya, ini kan ada dua blok yang lagi pro kontra, ya. Ada pertama yang pingin tentu meloloskan ini, ada kepentingan lain yang justru menentang ini. Nah sekarang tinggal kita melihat apa yang akan dilakukan oleh DPR setelah demo tadi hari itu. Ya. Demo yang jelas-jelas menolak akan keputusan DPR itu kan. Nah sekarang apakah kekuatan mana ini akan muncul? Terus kita mengikuti yang mana? Padahal sementara pendaftaran itu tinggal beberapa hari lagi. Ya. Saya khawatir jangan sampai kemudian ada lagi perubahan PKPU untuk mendorong memperpanjang lagi masa pendaftarannya, menggeser lagi karena ada persoalan ini, ada problem ini yang saya meyakini bahwa pasti akan terjadi sesuatu yang berat karena ini kalau kita lihat di pemberitaan-pemberitaan tadi itu kan sudah mengarah ke demo, bahkan ada pengrusakan segala macam. Nah ini Iya. Nah kalau seandainya nih, berandai-andai kita nih Pak Bupati, kalau Pak Sahrul sebagai komisioner KPU pusat gitu ya, apa yang harus dilakukan? Nunggu atau proaktif atau gimana ini? Oke, KPU yang pertama sudah 2 kali melakukan pelanggaran. Pertama soal batas usia itu, yang kemarin itu kan. Ya. Nah sekarang ini dia dituntut harus segera membuat aturan, memasukkan itu dalam undang-undang dalam rentan waktu yang begitu singkat ini. Jadi ketika setelah ada putusan MK nomor 60, dia harus segera mengikuti itu. Kan? Dia kan harus berkonsultasi ke DPR untuk mengubah PKPU kan? Iya betul. Ya. Nah, apakah itu perlu kalau dalam turbulensi politik ini terjadi deadlock begini tuh bagusnya bolehkah KPU mengeluarkan PKPU tanpa harus konsultasi ke DPR dulu menurut pengetahuan? Oke, jadi begini. Pak Sahrul. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh KPU dia harus memiliki konsultasi dengan DPR. DPR ya. Artinya ini ada masa yang memang menurut saya akan terganggu proses mulai dari pendaftaran kita. Karena pasti kita membutuhkan space waktu yang agak lama untuk bagaimana kemudian KPU memasukkan ini aturan-aturan yang ditetapkan oleh MK. Sementara DPR lagi di demo untuk kemudian tidak boleh menetapkan itu. Ya. Pasti ini nanti akan nabrak karena jangka waktunya betul. tinggal berapa hari dari waktunya? 4 hari ya? 4 hari? Iya. Saya justru pesimis, bukan optimis. Bisa-bisa tiba-tiba KPU mengumumkan bahwa pendaftaran yang tadinya tanggal 27 itu dimundurkan lagi karena masih ada persoalan ini. Kami belum membuat, dan itu tidak boleh membuat surat juknis, tapi harus memang dimasukkan dalam undang-undang. Ya. Jadi ada kemungkinan bahwa ini bakal akan mundur ya karena belum ada kepastian. Bagaimana ini terjadi. Betul. Baik, Pak, saya juga kepingin supaya pembaca kita lalu penonton kita lebih akrab dengan Bapak karena kita juga bukan hanya akan menyiarkan ini di tingkat lokal tapi juga di nasional. Boleh nggak Bapak cerita sedikit mengenai riwayat hidup Bapak? Dulu SD-nya di mana, SMP-nya di mana, perguruan tingginya di mana? Silakan Pak Bupati. Iya, kebetulan Mas Febri, saya terlahir dari orang tua yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Ayah saya itu bisnisnya itu kadang sukses, kadang gulung tikar. Oh gitu. Jadi kita merasakan bagaimana ketika ayah kita sukses dalam bisnisnya, tapi kita juga merasakan ketika ayah kita jatuh dan sulit untuk merecovery usahanya itu. Jadi kami terbiasa dengan kekurangan hidup susah. Ya. Itu karena usaha dari ayah saya yang kemarin kadang-kadang sukses, kadang-kadang gagal, begitu terus. Dia tidak stabil. Namanya juga di sebuah perkampungan kan. Mohon maaf Pak, jadi Bapak lahir di Bolang Mongondo. Bolang Mongondo Timur. Iya, saya asli di Bolang Mongondo Timur. Oke. Lalu sekolah dasar juga di Bolang Mongondo Timur. Sekolah dasar saya di situ. Nah, begitu selesai SD. Bapak masih ingat SD-nya SD apa namanya? Masih dong Pak, masa SD itu lupa. Saya sekolah di SDN 2 Modayak, SDN Impres 2 Modayak. Saya tidak lupa karena sekolah itu di depan rumah saya sampai sekarang. Iya. Nah begitu selesai SD, waktu SD ayah saya itu melihat
kemampuan saya kayaknya dia melihat saya punya bakat di kelistrikan. Oh gitu. Karena saya suka mengutak-atik barang-barang elektronik. Iya, iya, iya. Dimasukkanlah saya di Sekolah Teknik Negeri Kota Mobagu waktu itu. Oh, setingkat SMP. Setingkat SMP, tapi sekolah teknik. Sekolah Dia teknik belajar, iya belajar dasar-dasar teknik. Hmm. Itu harusnya lanjutnya aja ke STM dan kemudian ke teknik ya kalau udah kuliahnya. Nah, saya masuk di jurusan listrik waktu itu. Tapi dasarnya juga menggambar ada semua karena dasar-dasar kan untuk teknik semua ada di situ. Jadi saya paham lah untuk membaca skala segala macam, menggambar bagan ini saya paham lah itu. Setelah dari situ saya tidak masuk lagi ke STM. Saya masuk ke SMA. Sudah tidak lagi ke STM. Saya lebih suka ke sekolah yang tidak kalau STM itu kan kita memang harus benar-benar jurusan itu yang kita. Sementara saya pingin waktu itu untuk kemudian seperti kawan-kawan saya karena terpengaruh juga kan dengan teman-teman masuklah SMA. Lulus dari SMA di Manado, saya. Oh, SMA pindah ke Manado? Iya pindah Pak. Jadi SDN saya di Kota Mobagu. SMP di Kota Mobagu. SDN saya di Modayak, di Bolamondo Timur. Iya. SMP saya di Kota Mobagu, SMA saya di Manado. Manado. Sampai kuliah. Kuliah di Manado, Di Manado juga? Nah di kuliah itu memang saya masih SMP itu Pak sudah suka membaca. Jadi mohon maaf di Manado Bapak masuk fakultas apa? Ya makanya ini saya ceritakan sedikit. Saya suka membaca sejak SMP itu. Saya bahkan sudah membaca buku-buku berat itu sudah SMP. Seperti ada buku ayah yang tulisan Muhtar Lubis. Itu buku-buku berat yang saya baca sejak SMP. Nah saya mulai tertarik dengan menulis waktu itu ketika SMA. Maka saya memutuskan masuk di salah satu sekolah yang kebetulan saya cari brosurnya ada jurusan jurnalistik. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Stikom di Manado. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Jurusan saya jurnalistik Pak. Masuk ke jurnalistik? Masuk ke jurnalistik. Ya. Itulah ceritanya sampai saya menjadi wartawan. Setelah saya menyelesaikan S1 saya, jurusan jurnalistik di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi itu, saya dikontrak oleh salah satu media di Sulawesi Utara, bekerja di situ sampai dengan pensiun juga di situ sebelum pindah ke pekerjaan lain. Oke, jadi itulah ceritanya kenapa sempat menjadi seorang jurnalis. Iya, karena memang jurusan saya itu, Pak. Saya mengambil jurusan itu. Di sekolah itu hanya 2 jurusan. PR. PR. PR 1 dan jurnalistik. Saya memilih yang jurnalistik. Iya. Karena ada teman-teman saya juga yang merekomendasikan kalau jadi wartawan enak. Kita bisa menulis, kita bisa membaca, kita bisa mengkritik siapapun yang kita mau. Dan kita bisa menulis apapun. Dan Ananta Pramodia bilang, menulislah kalau kamu ingin abadi. Iya. Itu yang. Setelah selesai, sempat juga melanjutkan S2 di mana? Belum Pak. Belum sempat saya S2. Jadi selesai S1 itu, selesai wartawan, saya masuk menjadi komisioner KPU. Terpilih menjadi ketua KPU waktu itu. 2,5 tahun dari 5 tahun jabatan ketua KPU saya mundur dan mencoba peruntungan saya di DPR. Terpilih lagi saya menjadi ketua DPR waktu itu. Nah setelah menjadi ketua DPR kan menurut saya ini adalah batu loncatan ke eksekutif. Saya mundur dari ketua DPR 1 tahun 3 bulan, maju sebagai bupati dan kalah waktu itu. Kalah 2015 itu berapa tahun lalu itu? 2015. Tapi nah pada saat itu belum S2? Belum. Jadi setelah kontestasi kalah belum S2? Setelah kontestasi baru saya ambil S2. Oh gitu. Pasca kekalahan saya. Iya. Makanya ada seorang guru saya namanya Prof. Willy. Dia bilang, kalau kamu ini biasanya orang kalau kalah itu menyendiri atau mencari tempat-tempat yang indah. Kamu malah sekolah begitu kalah. Di saat saya kalah itulah saya sekolah Dan memilih S2. di Universitas Hasanuddin? Tidak, di Unsrat. Oh Unsrat. S2 saya di Unsrat. Iya. Jadi setelah kalah melanjutkan studi S2 Studi ya? S2. Justru untuk setelah kekalahan itu ya. Dan waktu itu tesisnya tentang
Pariwisata Pariwisata juga Iya. di Bolang Mongondo Timur. di Bolang Timur. Jadi ini merupakan kalau begitu S3 ini kelanjutan dari apa yang sudah Kelanjutan pernah sebenarnya, Bapak studikan betul. di S2 ya. Betul. Itu ya riwayat. Kalau boleh saya tapok sekarang keluarga Bapak putra-putri berapa? Kalau sudah punya cucu berapa? Iya. Saya punya 2 orang anak. Perempuan semua atau laki, Pak? Yang cowok itu yang apa namanya? Sulung tuh cowok. Sekarang dia lagi berada di Jakarta, dia lagi meneruskan studinya di Universitas Borobudur. Dan yang kedua lagi bersekolah di Unsrat, dia mengambil kedokteran. Yang cewek. Yang cewek. Tapi yang cowok ini dia sudah menikah dan memiliki 1 anak. Ya, iya, iya. 1 cucu berarti saya. Ya, iya, iya, iya. Ya. 1 cucu ya. Iya. Dan Bapak menikah dengan orang Bolang Mongondo Timur juga? Bukan. Justru bukan dari satu kampung bukan ya, Pak ya? Tidak, saya berhasil menculik perempuan dari suku Sangir. Oh, iya, 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 iya. dan membawanya tinggal di Bolang Mongondo Timur Iya, bersama iya, saya. iya, iya. Iya. Jadi mereka adalah suku Sangihe Talaut, Pak. Ya, Sangihe kan Bapak mungkin Pak Febri pernah dengar ya? Ya. Mas Febri pernah dengar. Ya, ya. Dari suku aja kita berbeda. Ya. Iya. Oke, Pak. Nah, ini kan meskipun tidak menjabat 5 tahun penuh, Pak ya. Iya. Selama menjadi kepala daerah itu, yang Bapak tidak bisa lupakan apa? Wah, banyak, Pak. Satu aja, paling, Pak. Kalau Jadi selama 4 tahun lebih, 4 tahun jadi bupati di Boltim ini yang satu aja. nah, satu aja, Pak. Yang paling, Pak, yang paling. Yang paling tidak bisa dilupakan. Ah. Saya terkena COVID pada saat baru dilantik. Oh, gitu. Itu ya yang paling. Kaca mati kan? Ya, ya, ya. Tidak bisa saya lupakan. Jadi ada anggota DPR di samping rumah saya, sama-sama kita dapat COVID nih. Kasihan, itu keluarga dan teman. Dia diumumkan meninggal dunia kan. Waduh, kami lebih parah lagi. Ketika ada orang yang meninggal kan ketakutan itu luar biasa. Ya. Tekanan psikologis. Karena psikologi. Ya. Saya berpikir, waduh, wakilnya bakal dilantik jadi bupati kalau begini selesai ini kan. Kan dulu orang yang terkena COVID pasti berpikirnya ke arah sana, mati kita. Ya. Nah itu yang mungkin hal yang Tidak bisa terlupakan itu. terlupakan. Itu kira-kira baru 6 bulan dilantik menjadi bupati terus saya terkena COVID itu. Ya. Pak, kalau COVID merupakan sesuatu yang tidak bisa Bapak lupakan. Apa yang paling membuat Bapak sedih selama jadi Bupati Mat? Ya sedih, prihatin, apakah karena dibully di sosial media kah? Atau di demo kah? Atau apa? Apa yang bikin? Kalau tadi yang tidak terlupakan selama 4 tahun ini apa yang bikin membuat Bapak sebagai kepala daerah loh Pak, sedihnya apa? Sedih. Kalau dibully, saya dibully setiap hari bahkan setiap jam. Nggak pernah masalah loh. Saya malah kalau tidak dibully sakit kepala saya. Jadi saya harus dibully. Saya senang justru. Kenapa? Orang-orang yang membuli itu kadang-kadang menjadi sumber inspirasi kita juga. Kelemahan apa yang diangkat itu yang kita buat. Jadi kritik yang kemudian misalnya dia mengkritik sesuatu dan kita anggap itu benar ya kita perbaiki aja. Ya. Kalau yang membuat saya sedih dalam konteks pemerintahan ya. Ya. Dalam konteks Bapak jadi sebagai begini. kepala daerah. Oke. Tentu sebagai seorang manusia yang juga adalah kepala daerah yang memiliki tanggung jawab yang besar. Kita belum bisa dengan kekuatan apapun untuk bisa mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Bolang Mongondo Timur. Gitu ya. Pasti tidak akan bisa. Kecukupan anggaran kita yang sangat kecil dan dilakukan refocusing berkali-kali. Termasuk gara-gara COVID itu ya? COVID itu Pak, refocusingnya. Sekarang sebagian anggaran kita dibawa ke IKN sana untuk kemudian. Ya. Nah, kesedihan seorang pemimpin itu adalah melihat masyarakat yang tentu masih berada di bawah garis kemiskinan. Ada juga yang kami lakukan sebagai pemerintah. Ada juga upaya-upaya yang kami lakukan sebagai pemerintah. Tapi tidak cukup karena kita tidak dibekali dengan kekuatan finansial yang cukup, anggaran yang cukup untuk itu. Kita harus pintar membagi. Nah tentu itu menjadi sebuah kesedihan yang, dan saya rasa itu juga akan dirasakan oleh semua kepala daerah. Ya. Bukan hanya saya. Karena belum ada satupun daerah di Indonesia sini yang memang benar-benar memiliki masyarakat yang sudah bebas kemiskinan. Semua masyarakatnya makmur, tidak ada. Di luar negeri pun saya rasa belum ada. Ya. Dan itu yang biasa menjadi beban kita. Oke. Pak,
ini sebagai pamungkas dari ngobrol kita. Iya. Saya minta Bapak memberikan closing statement, terutama kepada para kaum muda, dimanapun mereka berada, terkait apa yang bisa mereka lakukan supaya mereka tetap long life education. Seperti Bapak juga telah contohkan. Silakan Pak. Betul. Iya, jadi usia di waktu muda ya, anak muda yang kehilangan semangat, anak muda yang kehilangan waktu untuk pendidikan, itu menurut saya sama dengan mati. Gitu ya. Ya. Pernah sekali saya mendengar salah satu khotbah bahwa dia bilang anak muda yang kehilangan kesempatan untuk belajar di saat mudanya, maka takbirkan dia selama 4 kali, menandakan bahwa dia sudah meninggal dunia. Artinya lagi bahwa anak-anak muda kita sekarang itu harus sekolah. Dia tidak boleh terbawa dengan pergaulan arus bebas kemudian dia meninggalkan sekolahnya. Karena untuk hidup di 10, 20, 30 tahun akan datang, nah tentu akan membawa kita ke persaingan pekerjaan yang memang membutuhkan orang-orang yang siap dan orang-orang yang bersekolah. Maka motivasi saya adalah raihlah cita-citamu, sekolah setinggi apapun. Persoalan nanti kau bisa kerja atau tidak itu urusan sebentar nanti, tapi harus melaksanakan pendidikannya, harus diambil. Itu ya Pak ya. Oke. Anak-anak muda. Demikian Tribuners, ngobrol yang penuh inspiratif dengan Dr. Samsahrul Mamunto yang baru saja menyelesaikan disertasi S3 di Universitas Hasanuddin Makassar di Sulawesi Selatan. Tentu kita semua kepingin ini memberikan inspirasi kepada teman-teman muda untuk tetap sekolah, ya. Jauhi judi online, tetap bahagia dan jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas ngobrol kita. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.